Hai semuanya, selamat bergabung di channel aku, Bianca Kartika. Untuk kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi di video hari ini aku kembali lagi dengan video ngobrol-ngobrol. Dan hari ini aku mau sharing sama kalian tentang realita berhijab di Korea. Nah, awalnya kenapa aku bikin video ini, karena banyak banget dari teman-teman yang nanya ke aku, baik di Instagram maupun di YouTube, Kak, kalau pakai hijab di Korea itu sebenarnya gimana sih, reaksi orang-orang Korea sama kakak tuh gimana? Jadi aku harap lewat video ini bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman semua, sekaligus juga sharing sebenarnya kayak gimana sih rasanya tinggal di Korea dan berhijab gitu. Oh ya, dan ini topik yang lumayan sensitif, jadi apa yang aku omongin di sini semuanya itu pure murni hanya pendapat aku berdasarkan apa yang aku alamin di sini, apa yang aku rasain, apa yang aku lihat gitu ya. Jadi sama sekali nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan pihak tertentu, nggak sama sekali. Aku murni hanya pengen sharing. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama, yang paling sering banget ditanyain itu adalah gimana sih reaksi orang Korea pas melihat ada perempuan yang berhijab. Nah, reaksi di sini aku sebenarnya sih nggak bisa bilang reaksi orang Korea ya, karena kayak terlalu mengeneralisir, tapi ini adalah rata-rata mereka seperti itu reaksinya, tapi nggak semua ya teman-teman. Sebelumnya aku pengen bikin clear dulu nih teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, yang bikin orang Korea melihat aku itu berbeda, itu bukan karena aku tuh orang Islam, tapi lebih karena penampilan aku, yaitu karena aku pakai hijab. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku jalan dan diliatin, itu bukan karena mereka tuh mikirnya dia orang Islam tuh, dia agamanya Islam. Sebenarnya kalau menurut aku sih enggak ya, karena orang Korea aja tahu ada agama Islam aja menurut aku belum tentu gitu. Tapi mereka mungkin ngeliatin aku lebih karena penampilan aku tuh beda dari orang-orang Korea kebanyakan ya kan, yaitu rambut aku ditutupi dengan sesuatu yang biasanya kita sebut dengan hijab. Tapi mereka nggak tahu kan hijab itu apa gitu. Nah, kalau menurut aku ini sih tergantung dari tempatnya, tergantung situasinya juga. Jadi biasanya kalau misalnya kita cuma perginya tuh ke tempat wisata atau ke daerah yang memang sering dikunjungi sama turis. Nah, kalau di tempat-tempat wisata seperti itu, kalian nggak perlu khawatir karena nggak akan diliatin atau nggak akan merasa risih. Intinya nggak akan ada yang memperlakukan kalian tuh secara berbeda gitu karena kita pakai hijab. Karena di tempat-tempat tersebut orang Korea udah sering banget, hampir setiap hari pasti melihat ada orang atau turis yang menggunakan hijab. Jadi mereka tuh sudah terbiasa melihat kita gitu. Jadi nggak akan tuh ada yang namanya diliatin kayak aneh gitu, itu nggak ada kalau di tempat turis. Nah, beda ceritanya kalau misalnya di daerah yang masih Korea banget nih, yang masih jarang banget ada turis. Misalnya di daerah-daerah tempat tinggal seperti aku gini, yang bukan ada di tempat wisata ya, yang jelas pasti akan ada aja orang Korea yang ngeliatin kita. Jadi emang misalnya setiap kali aku jalan ke warung atau ke mall yang di dekat sini, pokoknya di tempat yang bukan tempat turis gitu, itu pasti diliatin. Dan emang rasanya sih nggak enak ya, awalnya tuh agak-agak risih karena ya gimana sih, kayak kita tuh pengen beraktivitas normal aja tapi selalu ada yang ngeliatin gitu. Tapi ngeliatinnya itu bukan ngeliatin yang gimana banget ya teman-teman, bukan yang kayak ngeliatin sampai dari atas ke bawah terus nyinyir gitu kayak bisik-bisik ngomongin, itu nggak kayak gitu. Jadi ngeliatnya itu lebih ke cuman misalnya lagi jalan terus kayak ngeliat terus udah jalan lagi gitu. Karena sebenarnya menurut aku ya, orang Korea itu rata-rata basicnya tuh cuek. Jadi nggak rempong sama urusan orang gitu loh. Lebih ke bener-bener cuek aja sih. Misalnya lagi di jalan gitu, ya mereka tuh bener-bener jalannya udah jalan aja lurus ke depan, tuh nggak pakai yang celingak-celinguk ngeliatin orang terus diomongin, dinyinyirin kayak di Indonesia. Itu enggak. Itu enggak, mereka lebih cuek. Oh ya, dan biasanya yang ngeliatin itu adalah orang tua, kayak ajuma-ajuma atau ajoshis atau anak kecil. Kalau misalnya anak-anak muda yang kayak seumuran aku gini, kayak kita gini, biasanya sih nggak ngeliatin karena mungkin mereka udah terbiasa melihat mungkin di sosmed atau di mana gitu, bahwa di dunia ini tuh ada loh keberadaan makhluk yang rambutnya itu ditutupin pakai hijab kayak gini. Jadi mereka udah nggak aneh lagi gitu. Nah, kalau menurut aku sebetulnya mereka itu bukan hanya ngeliatin orang yang berhijab, tapi basically ngeliatin orang yang penampilannya itu berbeda dari penampilan mereka rata-rata. Jadi sama aja sih, kayak natural aja naluri kita juga di Indonesia. Misalnya kalau misalnya tiba-tiba ada di KRL nih, ada atau di angkot ada orang bule gitu, pasti kita juga ngeliatin kan. Nah,
Nah itu kenapa? Bukan karena kita benci atau mikir yang terlalu gimana banget, terlalu dalam, enggak kan? Kita cuman kayak ngeliat aja kok ada sesuatu yang beda gitu. Nah jadi nggak cuma yang berhijab aja, tapi bule atau mungkin orang yang dari Afrika atau orang-orang dari Latin, Timur Tengah pasti juga akan diliatin gitu, karena ya itu, karena memang penampilannya itu pasti berbeda dari orang Korea. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena Korea itu kan adalah negara yang monokultural. Jadi berbeda sama Indonesia nih. Kalau kita di Indonesia kan dari kecil itu kita suku ada banyak banget nih. Ada orang Jawa, ada orang Sumatera, dan kadang kita juga melihat ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, coklat, terus ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya belo, ada yang matanya sipit. Dari kecil kita udah terbiasa melihat perbedaan-perbedaan itu kan. Nah kalau di Korea ini enggak, kita bisa nilai kan kalau orang Korea itu hampir semuanya itu seragam banget. Kulitnya pasti putih, terus hidungnya mancung, matanya agak sipit, seragam banget semuanya kan. Dari dulunya itu Korea kan seperti itu kan, tapi ketika tiba-tiba tahun 2000-an ini Korea booming, terus banyak orang dari seluruh dunia tertarik sama negara Korea, dan tiba-tiba Korea ini jadi banyak banget turis yang datang dari seluruh negara dengan penampilan fisik yang berbeda-beda. Mereka kaget gitu loh, mereka nggak terbiasa melihat itu semua. Makanya kenapa pas awal-awal Korea ini booming, kalau sekarang sih udah nggak terlalu ya, mungkin pas dulu-dulu deh, pas awal-awalnya drama-drama Korea terus atau K-pop, mungkin respon melihat ada orang yang berhijab atau melihat ada orang yang penampilannya beda itu lebih parah dibanding sekarang. Karena mungkin pada saat itu mereka benar-benar yang apaan tuh, itu apaan tuh, siapa gitu. Tapi untuk sekarang ini karena udah banyak orang-orang turis yang datang ke Korea, mungkin orang-orang Korea juga terbiasa melihat ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya hitam, ada yang pakai kerudung. Mereka mungkin sekarang sudah lebih terbiasa dengan perbedaan itu. Oh ya, kenapa tadi aku bilang biasanya yang ngeliatin itu adalah orang tua, terutama yang kayak ajuma atau ajoshi atau anak kecil. Nah, kalau orang tua ya, mungkin karena eranya itu beda sama kita, jadi mungkin yang ada di ingatan mereka itu adalah masih ingatan masa lampau ketika Korea itu masih sepi, belum ada turis, belum banyak turis kayak sekarang. Dan mungkin mereka juga terkendala, nggak bisa main gadget, nggak bisa lihat Instagram, atau ngeliat pergaulan yang ada sekarang di sosmed itu kayak gimana gitu. Nah, kalau anak kecil biasanya sih ya karena ya mereka anak kecil kan, biasanya di lingkungan rumah mereka cuma ngelihat papa, mama atau saudaranya, dan itu kan nggak ada yang pakai kerudung. Jadi pas ngelihat di tempat umum ada yang pakai kerudung, ya mereka polos aja gitu kayak ngelihat gitu. Atau pernah juga ada yang nanya itu apa. Nah itu tadi adalah gambaran umum tentang gimana sih rasanya kalau berhijab di Korea. Selanjutnya aku bakalan move on ke pertanyaan-pertanyaan. Di sini aku udah pilihin ada 7 pertanyaan. Ini adalah yang paling sering ditanyain dan menurut aku penting. Pertanyaan pertama, ada beberapa orang yang tanya, pernah gak sih aku tuh mengalami adanya perbedaan pelayanan? Jadi misalnya aku ke mall atau aku ke tempat mana gitu ya di Korea, dan aku dilayani dengan berbeda karena aku pakai hijab. Nah, jawabannya adalah pernah. Tapi di sini menurut aku bukan karena aku pakai hijab, tapi lebih kepada mungkin ya orang Koreanya ini melihat aku orang asing dan mereka takut nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Karena kan orang Korea itu kayak takut banget mereka itu sama bahasa Inggris. Misalnya aku lagi ke toko atau ke mall, ketika yang datang itu orang Korea, pasti si mbak-mbak petugasnya itu bakalan yang ramah, terus kayak yang halo ibu, ada yang bisa dibantu, cari apa, lalali ngobrol. Tapi ketika aku yang datang, pasti mbak-mbaknya tuh diem aja gitu, paling cuma senyum doang, tapi nggak yang sampai ngajak ngobrol. Jadi aku didiemin aja sampai aku ngajak ngomong pakai bahasa Korea. Biasanya kalau misalnya mereka udah tahu kita tuh bisa ngomong bahasa Korea meskipun sedikit gitu, mereka tuh jadi jauh lebih ramah. Jadi itu sih menurut aku yang bikin aku tuh sadar sebenarnya mereka itu ngediemin aku bukan karena aku pakai hijab atau karena iuh gitu sama aku, tapi karena mereka mungkin takut nggak bisa ngomong bahasanya. Jadi kendalanya itu adalah di bahasa. Terus ada juga yang tanya, Kak dengar-dengar katanya orang Korea itu sangat ngebedain ya penampilan orang yang belanja, terus penampilan itu on point, makeupnya cetar, tasnya tuh bagus, bajunya bagus, sama ada orang yang penampilannya tuh lusuh atau biasa aja gitu. Nah kalau ini aku juga pernah ngalamin, tapi nggak sering sih, jarang banget ada toko yang seperti itu. Tapi menurut aku ini bukan hanya terjadi di Korea aja, tapi di negara lain juga, termasuk di Indonesia juga. Coba aja kalau misalnya kita ke mall terus cuman pakai boxer, sandal jepit gitu,
mungkin nilainya akan berbeda dibanding kita datangnya itu rapih terus pakai tasnya yang branded gitu misalnya. Karena aku juga suka dengar cerita dan aku juga pernah ngalamin ketika aku belanja ke mall di Jakarta, pas aku cuman pakai kaos yang seadanya sama aku pakai baju yang bagus, itu emang mbak-mbaknya beda sih. Mereka kayak terlihat lebih antusias ngelayanin aku ketika aku pakai baju yang bagus. Jadi kalau menurut aku ini sebenarnya kita nggak bisa bilang ini di Korea, tapi di tempat lain juga. Next ada juga yang tanya, Kak, model hijab di Korea itu kayak gimana? Jujur aku agak bingung, model hijab di Korea itu kayak gimana? Nggak ada modelnya karena Korea itu nggak pakai hijab gitu pada dasarnya. Jadi nggak ada kayak style hijab ala Korea gitu, itu nggak ada teman-teman. Jadi kalau yang aku lihat di sini ya model orang yang pakai hijab, model hijabnya itu tergantung dari negaranya masing-masing. Kalau misalnya dari Indonesia mungkin kayak aku gini, atau ada juga yang kerudungnya syar'i. Tapi kalau syar'i di Korea itu aku masih sangat-sangat jarang ketemunya. Atau kalau misalnya hijab bersih yang dari Malaysia atau Melayu gitu, biasanya kan pakainya pashmina yang dililit ala-ala Malaysian gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya pakai hijab di Korea terus nanya jalan gitu sama orang Korea, kira-kira bakalan dijawab atau enggak? Nah tentunya pastinya akan dijawab ya teman-teman. Jadi orang Korea itu sebenarnya baik-baik. Kalaupun mereka itu nggak jawab, itu karena mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi seandainya kita bisa ngomong bahasa Korea dan nanya pakai bahasa Korea sama mereka, itu pasti dijawab. Kalau misalnya mau nanya jalan atau misalnya nanya permisi, toiletnya ada di sebelah mana ya gitu. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris, usahakan nanyanya itu ke anak muda ya, jangan nanya ke ajuma atau ajushi, karena mereka itu kemungkinan besar nggak bisa bahasa Inggris. Tapi ada juga sih ajuma sama ajushi yang bisa bahasa Inggris. Aku juga pernah ketemu dan itu kayak rasanya wow, karena jarang banget aku nemu di sini. Tapi kalau misalnya anak-anak muda, biasanya mereka banyak juga yang bisa bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris yang basic kayak bahasa sehari-hari, itu mereka biasanya bisa. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya mau nanya petunjuk arah atau apa gitu di sini, misalnya terkadang liburan ke Korea, tenang aja pasti dijawab. Kebetulan kan aku tuh pernah ke Korea sebelum aku pakai hijab, jadi aku masih berpenampilan ada rambutnya gitu. Dan aku juga merasakan seperti yang sekarang, yaitu aku pakai hijab. Nah jadi aku lumayan bisa merasakan perbedaannya ketika aku belum pakai hijab sama ketika aku sudah pakai hijab, itu perlakuan orang Korea seperti apa. Nah yang pertama itu pas di bandara, jadi waktu dari Indonesia mau ke Korea. Nah aku merasa bedanya itu waktu sebelum aku pakai hijab, itu aku diperiksanya nggak terlalu yang gimana banget gitu. Jadi paling cuman ngelewatin yang scan-scanan itu yang buat diperiksa badannya, terus udah aku cuman lewat doang. Tapi waktu aku pakai hijab itu aku diperiksanya lebih ketat. Jadi setelah melewati yang scan-scanan itu, terus ada petugas lagi itu yang meriksain kerudung aku, itu kayak dipegang-pegang, bahkan sampai agak diintip juga gitu dalamnya, dipegang-pegang gitu. Terus badan aku juga sampai ke semuanya banget deh, sampai ke bagian dada sini, semuanya banget itu lebih diperiksa. Terus bahkan sampai sepatu, kaos kaki itu juga aku disuruh buka. Nah ini sih sebenarnya kalau misalnya ada yang mau suuzon gitu atau yang mau negative thinking, mungkin bakal ada yang mikir emang kenapa sih kalau pakai hijab dirusak segitunya, emang kita mau ngapain sih, emangnya kita bakal macem-macem apa, pasti ada nih yang bakal mikir kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang positifnya, kita mencoba berpikir positif, mungkin karena kita pakai kerudung jadi kan lebih ada space nih kalau misalnya kita mau menyembunyikan sesuatu, karena kan ini kan ketutup gitu kan. Nah cuman yang aku heran kenapa aku disuruh copot kaos kaki, sedangkan waktu itu aku pergi sama kakak aku sama suami aku, kenapa mereka nggak disuruh buka kaos kaki? Itu aja sih sebenarnya. Nah itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain ke aku. Selanjutnya aku mau cerita tentang pengalaman aku selama aku berhijab di Korea. Ini adalah momen-momen yang paling berkesan menurut aku, makanya aku masih ingat sampai sekarang. Ini ada pengalaman yang menyenangkan, tapi ada juga yang kurang menyenangkan. Jadi aku bakalan cerita dari yang menyenangkannya dulu.